from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'anil Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat akhi. Selamat datang di Korea Ustaz, terutama di kota Changwon ini. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bisa berada di sini. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Saya bisa ketemu dengan Ustadz di kota Changwon ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, ya, terutama masalah tentang kehidupan yang saya alami selama di Korea ini. Selama di Korea dan beberapa waktu lalu sebelum ke Korea di Indonesia. Begini Ustadz, kan akhir-akhir ini di Indonesia ya, di negara kita itu banyak sekali kita dengar, ini yang membuat saya resah gitu ya Ustaz. Dari mulai masalah pertikaian ya antar keluarga, rumah tangga ya, terus juga pertikaian antara mahasiswa dengan para aparat keamanan di Indonesia. Terutama akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang terutama masalah ketatakramahan, ya, aparat itu mengejar mahasiswa ya sampai menginjak-injak ke musola, seperti itu, masuk ke musola. Terus juga bencana-bencana di Indonesia, kebakaran di mana-mana ya. Ya, selanjutnya akhir-akhir ini banyak juga fenomena alam ya, bencana di Indonesia ya, dari mulai gunung meletus ya, kebakaran, banjir di mana-mana, terutama di Jakarta karena ya saya tinggal di Jakarta. Itu seakan-akan ya membuat saya bingung Ustaz ya, dengan itu semua apa yang harus saya lakukan. Jadi galau juga ya. Ya, saya termasuk galau juga gitu ya. Melanda juga galau di sini. Pilihannya ya sementara saya harus bekerja ya, mencari nafkah di Korea Selatan ini ya. Sementara itu saya memikirkan keluarga di Indonesia. Ya jadinya galau. Di Indonesia kondisinya seperti itu. Jadi seakan-akan kayaknya hidup ini udah nggak ada artinya Ustadz. Sakit terus gitu ya, rasanya. Ya sakitnya itu di sini Ustadz. Gitu ya, sakitnya di sini. Tapi ya alhamdulillah saya ketemu dengan Ustadz di kota Changwon ini. Ya saya berharap dapat pencerahan dari Ustadz. Mohon untuk diberikan pencerahan Ustadz kepada saya yang sedang galau ini. Oh iya.
Baik, akhifillah, saudara Anas, kondisi kita terkadang dihinggapi dengan perasaan gundah gulana, gelisah, banyak kekhawatiran, sampai tadi galau. Satu sisi itu lumrah, hal yang lumrah. Tetapi jadi tidak lumrah, jadi tidak baik ketika kita terus terjerembab dengan suasana ini, kita semakin dalam jatuh di kubangan kegalauan yang berkepanjangan. Galau untuk sementara waktu, sesekali itu fitrah, bagian dari reaksi psikologi kita, kejiwaan kita sebagai manusia. Namun dalam hal ini tentu sebagai orang beriman, Anas, ya, sebagai orang beriman tentu kita sangat tidak pantas jika kehidupan kita yang Allah anugerahkan dengan banyak sekali kenikmatan yang harusnya kita syukuri, ya, terlalu banyak aset kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk bagi rumah tangga, keluarga kita, masyarakat, dan negara Indonesia yang banyak orang bilang sebagai surganya dunia gitu. Jangan karena hal-hal kecil tadi membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita tadi sampai galau, sudah tidak betah hidup, frustasi, seperti yang menjadi fenomena bagi masyarakat, sebagian masyarakat Korea ini, dan konon Jepang juga demikian, di mana tingkat masyarakat yang stres sampai bunuh diri itu termasuk tertinggi di dunia, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, tentu kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa sesungguhnya apapun yang Allah berikan bagi kita sebagai orang mukmin, tadi penyakitkah, masalah rumah tanggakah, masalah konflik di masyarakat, dan berbagai musibah bencana yang melanda bangsa kita, tentu kita harus ambil hikmah dan ibrahnya secara positif. Karena kita lihat bagaimana juga Rasulullah SAW begitu sangat membanggakan, ya, sangat membanggakan, takjub dengan kepribadian orang beriman. Kan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah tegaskan, ajaban li amril mu'min, kata Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Catat ini, kata Rasul, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin ghairil mu'min. Kata Rasul, sungguh aku bangga, aku takjub. Rasul akan merasa bangga, nanti akan tersenyum ketika kita bertemu dengannya di akhirat, di surga nanti insya Allah. Ketika melihat kita menyikapi setiap permasalahan, dikasih hal yang membuat kita senyum atau menangis, suka maupun duka, bahagia maupun sengsara, bagi kita semuanya adalah kebaikan. Itu yang Rasulullah katakan. Kenapa Rasul bangga kepada kita? Kata Rasul, karena aku melihat semua urusan, permasalahan yang menerpa kehidupannya, kullahu lahu khair, semuanya adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin ghairil mu'min, dan hal ini tidak akan kita dapatkan pada pribadi orang yang tidak beriman. Selanjutnya Rasul tegaskan, in asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia diberikan hal-hal yang membahagiakan, ya, kesehatan, suasana hidup yang asyik, enak, ya, tidak sakit melulu, gitu ya. Kemudian tadi kekayaan, harta yang melimpah, rumah yang mewah, suasana hidup yang damai, ya, kemudian ya ketentraman, kesejahteraan, tidak membuatnya lupa diri, tetapi bahkan menjadi spirit dan energi baru bagi dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Syakar, dia bersyukur. Sungguh tidak layak dan tidak pantas kita kemudian mengeluh kepada Allah hanya masalah-masalah sedikit dengan melupakan samudra kenikmatan yang begitu sangat luas. Masalah kecil di dunia ini hanya ibarat setetes air aja sebenarnya. Masalah sebesar apapun hanya sebatas setetes air saja bila dibandingkan dengan samudra nikmat yang begitu luas yang Allah berikan kepada kita. Makanya berikutnya, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Begitupun sahabat-sahabat setia yang dimuliakan Allah, ketika kita juga diberikan kemadaratan, hal-hal yang membuat kita menderita, hidup katakanlah nelongso gitu ya, rasanya diberikan terlalu banyak ujian, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sosial, dan masalah-masalah yang lebih berat lagi. Kalaupun itu kita hadapi, dan pasti kita akan merasakan itu, sikap kita adalah sabar, kita bersabar ya. Bawaannya Ustaz, masalah terus. Jadi gini, makanya orang beriman itu sekali lagi dia akan senantiasa
mengeksplor, menggali, mencari hikmah di balik semua masalah yang dihadapi. Sungguh kalau kita cerdas, menjadi mukmin yang akyas, kata Rasulullah, yang paling cerdas dan zaki, kita akan menemukan dengan sendirinya hikmah di balik semua musibah yang ada. Saya ingin tegaskan satu hal tadi, bahwa banyak orang yang mengukur ya letak kebahagiaan, letak kesenangan dan enaknya hidup ini hanya diukur dengan ketersediaan harta, punya banyak duit, gajinya yang besar gitu ya. Kemudian ketersediaan harta tadi, punya uang banyak, rumah yang megah, tahta, jabatan, mobil yang mewah, bahkan mungkin wanita. Nastaghfirullahaladzim. Sungguh naif kalau kita memandang kebahagiaan dan diletakkan kebahagiaan itu dalam hal-hal duniawi seperti itu. Karena logikanya sederhana saja. Jika itu semua hilang, kan ada masanya kita kehilangan uang atau habis uang kita dengan berbagai kasus. Atau mungkin rumah kita ada yang seperti yang kemarin terjadi di Lampung kan, terbakar ya dan sebagainya. Ketika semuanya itu hilang, maka hilanglah kebahagiaan. Dan yang kita cari adalah bagaimana kita bisa merasakan ketentraman, enak, asyik, dan kesenangan ini sifatnya abadi, tidak hilang dimakan zaman, tidak sirna dan lenyap oleh masa, tetapi dia tetap tidak terguncang dan ada dalam hati kita. Makanya letak kebahagiaan bukan di harta, bukan tahta maupun wanita, tetapi di sini, ya. Enaknya tuh di sini. Di sini enaknya. Enaknya di sini, ya. Bukan di harta, kecantikan, ketampanan, popularitas, ya. Banyaknya harta. Banyaknya harta. Kan kita lihat banyak orang yang banyak harta bahkan tidak tenang. Hidupnya diperbudak. Punya harta, dia bahkan takut hartanya diambil orang. Takut simpanan di sini dirampok dan sebagainya. Ketika dia juga menggunakan aksesoris dalam tubuhnya yang bisa ratusan juta, mulai dari jas, aksesoris jam tangan atau ali dan sebagainya, mungkin di jalanan tidak tenang. Beda dengan kita yang santai. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, jadi ingat dengan apa yang tadi saya baca di awal pertemuan sebelum Mas Anas datang. Allah tegaskan tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian telah diterlenakan, telah dilupakan, ya, terlena dengan at-takatsur, gaya hidup, lifestyle yang ingin memperbanyak harta, ngumpulin duit. Sehingga memang ketika itu hilang, rasanya tidak ada kenikmatan Allah. Ini orang-orang yang tidak mau bersyukur. Dan karakter ini akan terus sampai zurtumul maqabir, sampai kamu nanti berkunjung kembali ke alam kubur, ke alam akhirat kita. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, jadikanlah ini merupakan bumbu masak kita. Ya, kan kalau namanya bumbu masak, Mas Anas, ya, masak cuma garam aja, kan gak enak. Mesti ada garam, kunyit, merica, cabai dan sebagainya. Tapi kan dari keragaman permasalahan tadi, dengan rasa-rasa yang pedas, yang pahit, ya, yang asin, yang asam, gitu kan, yang sepet istilahnya, tetapi kan menghasilkan selera yang lezat, yang enak. Makanan, satu jenis kuliner makanan yang disajikan bisa lezat karena ada perpaduan tadi bumbu-bumbunya. Nah, yang tadi Mas Anas sampaikan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pekerjaan, sampai jadi galau, ini tidak harus kemudian membuat kita galau. Bagaimana kita mempersepsikan bahwa masalah-masalah kecil ini, saya katakan masalah kecil, bila dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang begitu besar dan melimpah kepada diri kita, tubuh kita, keluarga kita, rumah kita, dan masa depan kita. Anggaplah itu hanya bumbu-bumbu saja, bumbu-bumbu masakan, dan kita harus sabar merasakan semua bumbu-bumbu itu, yang pada akhirnya kita bisa menikmati sajian yang sesungguhnya, yaitu yang enak, yang asyik, dan lezat, senang, sehingga tidak ada rasa sakit. Ya, kan khawatir masyarakat kita sedang nikah saja, lagi hebat, lagi pesta pernikahan kebahagiaan,
senandungnya sakitnya tuh di sini. Ya, lagi walimahan, resepsi, kebahagiaan juga, syukuran apapun, senandungnya, curahan hatinya, sakitnya di sini. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan galau ya Ustaz ya. Kapan kita mau bersyukur? Kapan kita bisa menikmati hidup? Gitu. Jadi, insya Allah Mas Anas, apa yang kita sekarang dapati di sini dan nanti juga di negara kita, di kampung halaman kita, semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk pada harinya nanti tadi bisa mendapatkan menikmati sajian yang sesungguhnya, ya, yang lezat dari perpaduan semua bumbu-bumbu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Amin, amin. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi sahabat setiap pemirsa KMI TV agar kita juga tidak mudah terbawa arus, tidak latah dengan kondisi zaman dan kondisi lingkungan kita, dan kita tetap senantiasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sayang kepada kita. Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita senang, Allah ingin kita tidak terus mengeluh dengan sakit-sakit yang menghilangkan kenikmatan yang sesungguhnya Allah limpahkan kepada kita semua. Inilah salah satu upaya kita untuk menjadi pribadi mukmin yang membanggakan, membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Semoga saya dan teman-teman tidak galau lagi dan Insya Allah bisa tetap terus bersyukur. Semangat dan antusias. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.